Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, jika Peggy melihat, doa mama selalu menyertai anak mama. Kasih ibu sepanjang masa tidak pernah terputus. Walaupun mama bodoh, tidak mengerti apa-apa, mama akan perjuangkan kebebasan Peggy sampai titik darah mama penghabisan. Itu doa mama, semoga Peggy bebas, Peggy yang kuat. Presiden Jokowi minta Kapolri kawal kasus pembunuhan Vina Cirebon. Begini respons Ibunda Peggy Setiawan. Kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon masih menyita perhatian publik. Bahkan, kasus yang terjadi pada tahun 2016 silam tersebut sudah sampai di telinga Presiden Jokowi. Mendengar informasi tersebut, Kartini, orang tua Peggy Setiawan yang dituduh menjadi otak dari pembunuhan pasangan sejoli Cirebon itu, memberi respons. Ia mengaku senang dengan respons yang disampaikan Presiden Jokowi untuk mengawal kasus tersebut secara transparan. Saya merasa senang karena Presiden Jokowi mau merespons kasus ini. Harapan saya semoga Pak Jokowi mau membantu keluarga yang tidak mampu ini. Membebaskan anak saya dari semua tuduhan ini, kata Kartini kepada media, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024. Kepada media, Kartini meyakinkan kepada Presiden Jokowi bahwa anaknya Peggy Setiawan tidak bersalah. Saat itu, katanya, sang anak sedang bekerja bersama ayahnya di Bandung. Kartini menyebutkan, Peggy merupakan tulang punggung keluarga yang membantu membiayai sekolah adik-adiknya. Bahkan, kata dia, Peggy mampu membiayai sekolah adiknya hingga tamat SMK. Peggy tidak bersalah, Peggy adalah tulang punggung kami, jadi saya mohon kepada Pak Jokowi untuk membebaskan anak saya karena saya orang tidak mampu, tidak mengerti apa-apa, ujar Kartini. Kartini menegaskan bahwa sosok Peggy bukan bagian dari DPO yang sempat dirilis Polda Jabar. Peggy juga tidak mengubah identitas sejak bekerja hingga saat ini. Bantah ganti identitas. Kartini menyebutkan, terkait perubahan identitas menjadi nama Robi itu hanya ingin disebut anak gaul. Ia mengatakan, Peggy dan Robi adalah dua orang yang berbeda namun masih satu keluarga. Robi itu adiknya Peggy, dia pernah saya tanya kenapa ganti identitas biar jadi anak gaul katanya. Padahal di KTP masih sama, jadi soal mengubah identitas itu bohong, ujar Kartini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal kasus pembunuhan Vina Cirebon. Jokowi memerintahkan Kapolri Listio untuk membuka kasus tersebut secara transparan. Tanyakan kepada Kapolri, saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya, jelas. Jokowi di Pasar Lawang Utara, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Tanyakan ke Kapolri, saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka untuk semuanya, kata Jokowi usai meninjau Pasar Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Kamis 30/5. Kasus pembunuhan Vina kembali ramai jadi sorotan publik. Sudah ada 8 orang yang diadili dan dijatuhi vonis hukuman. Baru-baru ini, polisi menangkap Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan setelah buron 8 tahun. Dia diyakini menjadi salah satu pelaku utama dalam pembunuhan Vina dan Eki. Kini, Peggy terancam hukuman mati. Polisi menerapkan berlapis kepada Peggy, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan junto, pasal 55 ayat 1-1 KUHP, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, Peggy membantah terlibat dalam pembunuhan Vina. Ia mengaku sama sekali tidak mengetahui peristiwa itu. Ibu Peggy, Kartini, juga yakin bahwa polisi salah tangkap. Menurut Kartini, Peggy berada di Bandung pada saat kejadian. Pengacara Hotman Paris mengungkapkan 5 dari 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menyatakan Peggy Setiawan alias Perong bukan bagian dari pelaku.
Hotman menyebut hal itu disampaikan oleh kelima terpidana dalam berita acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan belakangan ini. Karena ternyata sebelum Peggy ditetapkan sebagai pelaku DPO, yang tertangkap sudah di BAP 6 terpidana dan 5 menyatakan bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan Peggy pelaku, kata Hotman ke. Hotman Paris colek Presiden, Pak Jokowi please help, darurat hukum. 2 DPO katanya fiksi. Hotman Paris langsung colek Presiden Jokowi ketika polisi meralat jumlah DPO di kasus Vina Cirebon bukan 3 tapi hanya 1 orang yakni Peggy alias Peron. Diketahui, polisi tiba-tiba meralat jumlah buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, 8 tahun silam. Sebelumnya, polisi menyebut total ada 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. 8 telah diadili sementara 3 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO atau buron. Dalam konferensi pers Polda Jabar yang digelar pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024 kepolisian menghilangkan 2 DPO dari peristiwa mengerikan tersebut. Hotman Paris pengacara keluarga Vina sampai menyolek Presiden Jokowi terkait ketidakkonsistenan pihak kepolisian tersebut. Hotman Paris colek Presiden Jokowi, Pak Jokowi please help. Awalnya, Hotman Paris mengaku kasihan melihat wajah Peggy Setiawan saat konferensi pers kasus pembunuhan Vina Cirebon. Melihat wajah Peron yang dihadirkan Polda Jabar dalam konferensi pers, Hotman Paris mengurai tanggapan. Untuk diketahui, Hotman Paris adalah pengacara keluarga almarhumah Vina. Terus mengawal kasus pembunuhan Vina, Hotman Paris pun tak lepas menanggapi tiap perkembangan penyelidikan kepolisian. Termasuk dengan hari ini, saat Polda Jabar memperlihatkan Peggy Setiawan ke muka umum, Hotman turut mengurai respon. Hotman mengaku kasihan melihat Peggy Setiawan yang tampak lesu. Kasihan lihat muka Peggy, tulis Hotman Paris dalam postingannya di Instagram, dikutip tribunnews.bogor.com. Bukan tanpa alasan Hotman Paris kasihan terhadap Peggy. Hotman rupanya dibuat tercengang dengan hasil penyelidikan kepolisian soal DPO alias buronan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Semula, polisi mengumumkan bahwa ada 3 DPO dalam kasus kematian Vina Cirebon. Namun hari ini, polisi meralat pengumuman tersebut. Diungkap Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, DPO kasus Vina Cirebon hanya 1, yakni Peggy Setiawan. DPO 1, bukan 2. Ternyata yang namanya Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1, atas nama PS Peggy Setiawan, kata Kombes Pol Surawan. Artinya, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah 9 orang, bukan 11 orang seperti pernyataan penyelidikan awal polisi. Sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11, pungkas Kombes Pol Surawan. Menanggapi penjelasan dari pihak kepolisian soal 2 DPO fiktif, Hotman Paris terheran-heran. Ternyata Hotman sudah memprediksi hal tersebut. Tebakan Hotman benar, bakal disebut 2 DPO TDK eksis. Press Release Polda